Pemirsa, penyanyi Ashanty kembali jadi sorotan publik di mana belum lama ini terlihat Ashanty memberi hadiah untuk cucu tercinta Aminah Hana Nur Atta atau Amina. Berbeda dari yang lain, Ashanty memberi hadiah 2 ekor ayam kate untuk Amina. Nah, ada ayam. Wow, ayamnya lucu. Ayamnya batik namanya. Bilang apa? Makasih Genda. Udah sebulan baru datang loh, Nah. Ayamnya lucu, nanti nak kasih makan ya. Nah, kasih mamam ya. Dia bingung banyak orang banget ini kali. Hitam. Lucu. Nah, senang nggak? Senang. Alhamdulillah. Udah dapet. Nah, udah dapet ya ayamnya? Siapa yang kasih? Mama? Namanya siapa, Nah? Itu yang merah bagus, Nah. Namanya siapa? Siapa? Ayam? Ayam. Ya, Ashanty yang ditemui awak media mengungkap alasan ia memberi hadiah ayam kate untuk Amina. Rupanya, Amina yang akan berusia 2 tahun di bulan Februari itu, akhir-akhir ini memang tengah suka ayam. Kan emang udah sebulan, kan dia tuh suka banget kalau aku ke rumah manggil ngomong ayam gitu. Setiap apa maunya ayam. Ya udah aku beliin ayam beneran. Kebetulan katanya orang pernah beli ayam tapi mati. Jadi aku beliin lagi ayam, dapat ayam kate yang batik gitu. Jadi alhamdulillah ya udah Aminanya senang banget dikasih nama apa gitu sama dia. Jadi mainan buat dia buat di rumah baru. Ashanty merasa bersyukur karena Amina sangat senang dengan hadiah ayam kate tersebut. Putri dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah itu bahkan sudah memberi nama untuk 2 ayam katenya. Ashanty mengurai ayam kate yang ia beli untuk cucunya jenis ayam kate langka sehingga butuh waktu kurang lebih sebulan saat memesan. Ayam batik Amina, iya karena kan itu memang punyanya Amina, buat Amina. Pesennya ke orang, jadi baru datangnya sebulan. Cuma aku maunya kan yang motifnya batik gitu kan. Kan kita kan Indonesia suka batik, jadi alhamdulillah dapat yang motifnya batik. Iya langka deh, nggak sejak juga sih lumayan lah, tapi aku pesan aja emang bikin lama karena aku order dulu. Masya Allah makin lucu, makin pinter, makin cantik, makin ajaib, makin jenius, apalagi Azura juga ya. Jadi seneng banget dan mereka juga kan lagi pindah-pindahan rumah kan, jadi mungkin jadi apa ya kayak ada kegiatan baru, ada setiap hari pasti ada rutinitas baru gitu. Di kesempatan yang sama, Ashanty juga berbagi cerita perihal kedua anaknya Arsy dan Arsya yang belakangan ini tengah menggeluti dunia olahraga. Wushu dan Taekwondo menjadi pilihan olahraga yang ditekuni Arsy dan Arsya saat ini. Oh, Arsy kan lagi mencari jati diri dia, jadi kadang-kadang mau belajar ini, mau belajar itu, nanti yang mana dia bagus, yang dia suka baru. Karena aku nggak mau maksain anak-anak harus melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Jadi dia suka baru dijalanin, tapi kalau dia nggak suka enggak. Untuk Arsya itu alhamdulillah setiap olahraga yang lagi dia tekunin dia tuh jago di olahraga. Jadi kayak kelebihannya di situ. Bola, taekwondo gitu-gitu. Jadi alhamdulillah aku ngelihat dia dan anak cowok kan kalau bagus di olahraga kan seneng ya ngelihatnya ya gitu. Jadi akan kita arahin di situ aja. Tak hanya olahraga, putra bungsunya Arsya rupanya juga tak mau ketinggalan untuk bergelut di dunia musik, mengikuti jejak Ashanty dan Anang sebagai musisi, juga kakaknya Arsy yang pandai bernyanyi. Arsya rupanya tengah getol bermain drum. Drum juga jago dia, karena tadinya mau di gitar cuma dia kayak aduh aku maunya drum aja lebih kesenang karena mukul-mukul gitu kan. Tapi aku belum bisa lihat sampai mana batas bakatnya dia di drum. Lagi eksplorasi bener. Di sisi lain, Ashanty juga sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya, termasuk pendidikan sang menantu Atta Halilintar. Kabarnya, Atta dan juga Aurel berencana akan melanjutkan pendidikan. Lantas seperti apa dukungan Ashanty untuk Atta dan Aurel? Seneng dong, alhamdulillah Mas Anang juga lagi melanjutkan, Atta juga, Aurel juga katanya. Jiel alhamdulillah tahun ini mau wisuda, cuma mau ditinggal sarahkan ke luar negeri. Terus papa udah daftar SMA, jadi papa nanti udah masuk SMA. Mau sekolah lagi. Sekolah habis SMA, Pak udah mau lulusin SMA, habis itu papa mau ambil kuliah jurusan hukum.
Tadi udah daftar dulu SMA-nya tapi ikut paket gitu karena kan belum ada. Abis itu baru. Aku juga lagi mau lanjutin kuliah. Abis itu kamu abis lahiran kamu lanjutin juga. Bisa malah kamu sambil lahiran. Tapi enggak, bukan ambil. Oh kamu udah kan kemarin? Mama Nur juga guys mau masuk lagi. Jadi kita walaupun gimana pun tetap selama ada waktu ada uji. Walaupun kita pilih aja cara kuliah yang bisa dari jauh gitu guys. Mama Ya karena jurusan apa? Aku komunikasi. Kenapa Mama? Karena emang aku awalnya komunikasi, jadi ngelanjutin aja. oh gitu. Karena aku Kenapa komunikasi sih? Kenapa Kalau nggak apa? kayak sarjana hukum? Kenapa tuh? Mau jadi ini? Mau jadi pengacara? Asik. Di tahun ini pula, jika tak ada halangan, Azriel Hermansyah juga dikabarkan akan menjalani wisuda. Namun di sisi lain, Azriel kabarnya saat ini tengah dilanda galau lantaran akan ditinggal sang kekasih Sarah Menzal yang akan kuliah di luar negeri dan menjalani hubungan jarak jauh. Lantas bagaimana Ashanty memberi wejangan asmara untuk putranya tersebut? Gitu, jadi dia lagi galau-galau gitu, tapi ya mau long distance kan, tapi ya pokoknya intinya pendidikan itu sampai kapanpun, batas usia apapun ya, kalau kita memang masih bisa berusaha ya dikejar terus ya. Dia juga sempat curhat di YouTube juga tuh sama Bunda ya. Ya mau ditinggal sama Sarah. Di lain tempat, pasangan aktor Holidi Asadil Alam dan Arshinta Fitri Diani tengah merasakan kebahagiaan pasca kelahiran anak keempat pada 15 Januari 2024 yang berjenis kelamin laki-laki. Ditemui awak media di salah satu rumah sakit di Jakarta, Holidi pun mengurai kisah bahagianya. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih banyak ya, dan teman media yang telah hadir di momen yang sangat luar biasa. Alhamdulillah anak keempat lahir, dan ini memang termasuk sangat spesial ya, karena anak keempat ini alhamdulillah dikasih amanah oleh Allah laki-laki ya, karena ketiga anak kami sebelumnya itu perempuan semuanya. Saya dikasih amanah oleh Allah anak perempuan semuanya. Ya kondisi punya anak atau istri saat ini masih recovery total ya gitu kan, karena udah 4 kali cesar kan gitu kan, agak nggak sama katanya. Dan menghadapi operasi yang keempat itu ya takut banget katanya, stres banget gitu ya. Jadi memang ini berusaha istirahat total gitu kan. Izin ya, mohon maaf belum bisa ikut diwawancarai gitu kan, karena memang recovery-nya butuh waktu gitu kan. Ya, bagi Holidi dan istri, kelahiran buah hati keempat berjenis kelamin laki-laki menjadi kebahagiaan tersendiri, terlebih karena sebelumnya mereka sudah memiliki 3 anak perempuan. Holidi pun merasa bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepadanya dan keluarga. Dan keempat ini kodar rumah laki-laki, ya alhamdulillah. Dan memang ada perbedaan dari kakak-kakaknya gitu kan. Yang keempat ini saya dapat perkiraan estimasi HPL dari dokter itu 15 Januari 2024 ya. Malam masuk rumah sakit hari Minggu malam ya, persiapan untuk SC operasi ya, cesar, karena itu anjuran dari dokter karena secara medis masih dekat dengan kelahiran anak yang ketiga 2021 ya, akhir Oktober, dan kakaknya yang ketiga juga cesar, akhirnya yang keempat juga cesar. Tadinya berpikir hanya 2 anak ya. Yang ketiga itu bonus ya, kodar ada nambah, ketiga perempuan juga. Dan yang keempat ini juga lebih dari bonus ibaratnya gitu ya, karena jujur gitu ya, ibaratnya kita sudah berusaha, ibaratnya istri itu udah KB lah ya. Udah berusaha mengontrol kehamilan ya, karena saya ngerasa 3 anak udah ini amanah luar biasa, butuh konsentrasi untuk membesarkan mereka, butuh menjadi pribadi yang baik ya. Dan ternyata ada lagi udah KB tapi ternyata positif hamil gitu. Kita kaget waktu itu ya. Jadi pada saat mau menuju Idul Adha itu baru tahu kalau ternyata positif hamil.
Jadi sebenarnya kami dalam kondisi nggak siap, karena nggak pernah membayangkan punya anak 4. Istilah zaman sekarang 2 aja udah alhamdulillah, 3 itu lebih dari cukup ya gitu kan. Itu versi kami ya, versi kita ya, versi saya ya gitu kan. Tapi 4 itu udah luar biasa, kaget ya gitu kan. Diketahui sang istri Arshinta melahirkan anak keempat mereka secara sesar. Holidi dan Arshinta memberi nama putra mereka yakni Muhammad Jaber Al-Auf. Lantas apa arti nama tersebut? Untuk nama sendiri ini saya beri nama ya, yaitu Muhammad Jaber Al-Auf ya. Jadi nama ini adalah nama perkiraan waktu itu kalau punya anak laki-laki. Kan biasanya gitu ya kalau suami istri ya. Ini waktu itu saya baca kitab Ma'rifatullah ya, itu nemu nama saya gitu kan, yaitu Jaber El. Jaber El itu maknanya penyampai pesan Tuhan. Namanya cocok banget ini ya buat anak gitu kan. Kalau saya punya anak laki-laki, yaitu Jaber El, penyampai pesan Tuhan. Jadi namanya Muhammad Jaber El Auf. Auf itu dari Abdurrahman bin Auf ya. Harapannya yaitu rizkinya nggak pernah habis seperti sahabat Nabi ya, Abdurrahman bin Auf itu kan kekayaannya ibaratnya sampai sekarang juga ada gitu kan, bisa dibuktikan gitu kan, mengalir terus amal jariahnya gitu kan ya. Dan harapannya ya rezeki anak ini dan juga bisa membawa rezeki keluarga dan orang-orang yang sayang terhadap anak ini ya, orang sekitar juga. Mudah-mudahan rezekinya gak pernah habis ya, rezekinya terus cukup seperti sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Jadi Muhammad ya dari Nabi Muhammad, Jaber El penyampai pesan Tuhan ya, Aufnya yaitu dari Abdurrahman bin Auf. Mohon doanya. Ya, punya 4 anak pastinya makin melengkapi kebahagiaan Holidi. Sebagai suami, Holidi pun siap dan berkomitmen menjadi ayah siaga. Lantas apa harapan dan doa Holidi untuk putra tercinta? Ini baby Muhammad Jaber El Auf. Jaber El Auf ya. Ya anteng, alhamdulillah anteng. Kata dokter hidungnya kayak ayahnya gitu. Saya sih alhamdulillah lah ya. Pokoknya anak selamat ya. Dan ketika kita ngomong yang penting lahir, yang penting alhamdulillah, yang penting anaknya ini, ternyata memang ada teman-teman saya juga masih berharap misalnya pengen punya anak laki-laki gitu, pengen laki-laki disebut tuh padahal dapat anaknya perempuan gitu kan. Kalau saya memang alhamdulillah ya, maksudnya dalam artian laki-laki dan perempuan memang beneran saya terima gitu kan ya. Jadi memang keempat ini di luar prediksi punya anak lagi dan dikasih laki-laki gitu ya, udah penutup. Termasuk nggak rewel ya. Nggak rewel itu dalam artian kan ada yang per jam nangis ya, dikit-dikit nangis gitu. Ini sih nggak terlalu sih ya, mungkin karena laki-laki kali ya. Tapi saya kurang paham juga, tapi alhamdulillah sih masih belum terlalu rewel. Tapi juga nggak bisa diprediksi, biasanya nanti mungkin di hari keberapa akan sering begadang kan gitu ya. Ini kan karena baru lahir kan, biasanya kan intensitasnya itu makin bertambah sih biasanya gitu kan makin berkembang, makin bergerak. Ya mudah-mudahan sih nggak rewel kayak gini ya, nggak sering rewel anteng. Ya saya termasuk ayah atau suami yang siaga dari dulu untuk anak ya gitu kan. Itu beneran, itu nggak klise ya. Misalnya tengah malam anak bangun, biasanya saya bangun juga gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan buat anak agar dia ikutan tenang gitu ya, agar dia baik-baik aja, agar aman, agar ya misalnya hidungnya nggak ketutupan gitu ya, itu kan posisinya benar atau tidak, itu selama ini memang berusaha saya lakukan sih. Pemirsa, kondisi sakit rupanya tak menghalangi seorang kakek untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, dalam video yang beredar di jagat maya, terlihat seorang kakek yang sedang sakit tetap datang ke masjid dengan membawa tabung oksigen yang dilengkapi dengan roda di bawahnya serta membawa sajadah. Jadi ada kakek yang semangat ikut sholat berjamaah ke masjid walaupun selalu bawa tabung oksigen.
oksigen. Ini sangat luar biasa dan ini seperti tamparan buat saya. Saya aja yang masih muda, saya yang ibaratnya masih sehat, kadang sering menunda-nunda untuk sholat gitu. Orang udah tua, ya udah tua usianya udah lanjut. Tapi buat masalah ibadah semangatnya luar biasa. Sampai lagi kurang sehat aja, lagi sakit aja kasarnya dia bawa tabung tuh kan ya. Itu masih ibadah, masih menjalankan perintah Allah. Ya enggak, masih mau sholat, mau ibadah segala macam. Lah kita yang masih gagah, sehat, kuat lah fisik kita, males-malesan. Sontak saja momen tersebut menjadi sorotan warganet. Kegigihan dan semangat sang kakek untuk tetap datang ke masjid meski kondisinya tengah sakit banyak menuai pujian dari warganet. Lantas apa tanggapan selebriti terkait seorang kakek yang tetap melaksanakan sholat meski harus membawa tabung oksigen? Ini pengingat juga buat kita semua, semoga jadi contoh buat kita semua, semoga kita bisa melakukan sholat 5 waktu, tetap semangat seperti si kakek. Saya tersentuh hati saya jujur ya, tersentuh. Ini pelajaran buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan yang nonton viral itu bermanfaat dan suatu teguran buat kita semuanya ya. Sementara itu, Gilang Dirga yang beberapa waktu lalu sempat dilarikan ke IGD sebuah rumah sakit lantaran sempat mengalami sakit di bagian perutnya, kabarnya kemarin akan menjalani operasi. Ya, setelah menjalani CT scan dan pemeriksaan rasa sakit di perut yang dirasakan Gilang yang awalnya diduga lantaran fatty liver, ternyata Gilang mengalami usus buntu. Dalam akun Instagramnya, Gilang memposting sebuah foto saat berada di rumah sakit. Di sisi lain, Adam Putra, pasangan Teguh Wisnu dan Shireen Sungkar tengah menjadi sorotan. Pasalnya tingkah laku Adam yang selalu tertidur di masjid usai melaksanakan sholat subuh membuat netizen kagum dan gemas. Dalam akun Instagramnya, Wisnu membagikan momen saat mengajak Adam ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Namun usai sholat subuh, Adam yang rupanya masih dilanda rasa ngantuk justru tertidur di dalam masjid. Melihat putranya tertidur, Wisnu tak marah, sebaliknya dengan lembut Wisnu membangunkan Adam untuk mengajak putranya pulang. Namun sebelum pulang, Adam rupanya mengambil beberapa roti untuk adik-adiknya di rumah. Ini semua. Satu lagi buat siapa tuh? Terus? Ya Allah. Di tempat terpisah, sidang gugatan perdata Inara Rusli terhadap Virgon terkait dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Virgon terkait pengalihan royalti lagu kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun sidang kembali ditunda lantaran pihak Virgon kembali mangkir dari persidangan, sementara pihak label DRM dan DRP diwakili oleh kuasa hukumnya. Lantas benarkah menurut pihak DRM dan DRP gugatan Inara terhadap pihak DRM dan DRP salah alamat? Ya, jadi sebenarnya kalau kita tadi saya sampaikan bahwa objeknya ini sebenarnya adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Virgon dengan pihak DRM dan DRP tanpa persetujuan dari pihak penggugat. Ya. Ini kan sebenarnya awalnya dari kasus di Pengadilan Agama yang kalau kami lihat bahwa sebenarnya putusannya sendiri yang berkenaan dengan salah satunya pembagian royalti sebagai harta bersama tersebut ini belum ingkrah gitu ya.
Jadi belum berkekuatan hukum tetap karena lagi dibanding, sedang dalam proses banding. Oleh karena itulah kemudian ketika pihak, dalam hal ini pihak penggugat, membawa kasus ini ke pengadilan negeri saat ini dengan menyatakan bahwa dia punya hak terhadap perjanjian yang dia tanda tangani oleh Virgon dalam hal ini gitu ya. Nah ini kan jadi tidak jelas di sini. Padahal kalau memang dia punya hak harusnya udah berkekuatan hukum tetap dulu di pengadilan agama. Nah, jadi memang yang pertama ini menurut kami ini justru tidak jelas. Ya nanti kita lihat di dalam agenda pembuktian ya seperti apa. Yang jelas kami tetap bersikeras, tetap tegas menyatakan bahwa ada pengalihan secara sepihak tanpa izin dari Ibu Inara sebagai pemegang royalti 50% tersebut. Ya, kita lihatlah dari PA kan nanti ada putusan banding ya. Apakah itu memperkuat atau tidak, nanti kita lihat sebagai salah satu bukti juga nanti di persidangan. Ya, pihak DRP dan DRM merasa jika apa yang dituduhkan Inara tidaklah benar, pasalnya perjanjian Virgon dengan DRM pada tahun 2015, sedangkan dengan DRP pada tahun 2018, artinya perjanjian tersebut jauh sebelum perceraian Inara dan Virgon dan sebelum ada keputusan pengadilan agama. Lantas benarkah perjanjian tersebut bukan pengalihan hak cipta lagu atau royalti kepada pihak DRP dan DRM? Perjanjian antara Virgon dengan pihak DRM dan DRP yang dituduhkan bahwa ini adalah upaya penghilangan hak dari penggugat gitu ya, akibat dari putusan pengadilan agama, sebenarnya ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan putusan pengadilan agama. Karena ditandatangani perjanjian ini antara Virgon dengan DRM itu sejak tahun 2015. Sedangkan perjanjian antara Virgon dengan pihak DRP itu sejak tahun 2018. Jadi jauh sebelum peristiwa atau putusan pengadilan agama Jakarta Barat tersebut. Yang ketiga adalah ketika disampaikan bahwa adanya pengalihan hak. Nah, di sini kami tegaskan bahwa dalam perjanjian antara Virgon dengan pihak DRP dan dengan pihak DRM tidak ada satu kata pun yang tertulis mengatakan bahwa adanya pengalihan, tidak ada. Ya dari pihak kita, walaupun pihak seberang berkata seperti itu, tapi dari pihak kita sebagai penggugat kan wajib membuktikan ya. Kita lihat dalam pembuktian seperti apa, tapi kami bersikeras bahwa apapun alasan dari pihak seberang terkait dengan gugatan kami menurut mereka salah atau apapun itu atau menyesatkan, tapi menurut kami gugatan kami sudah benar dan kita akan buktikan di persidangan. Meski pihak DRP dan DRM membantah tegas jika adanya pengalihan lagu, namun pihak Inara justru meyakini dan akan membuktikan pada sidang selanjutnya jika ada pengalihan sepihak terkait hak royalti yang dilakukan oleh Virgon. Sidang akan kembali digelar pada 24 Januari dengan pemanggilan ulang pihak Virgon. Oleh karena itulah kemudian nanti akan kami pertahankan di persidangan berikutnya dengan bukti-bukti tentunya yang memadai. Ya masih terlalu prematur ya untuk bicara bukti, tapi nanti kita lihat di dalam agenda pembuktian ya. Ini masih terlalu awal. Sementara itu, meski tengah berseteru di pengadilan, namun kabarnya beberapa waktu lalu Inara bertemu dengan Virgon untuk menyelesaikan semua permasalahan pasca resmi bercerai. Inara dan Virgon ingin berdamai dan mencari jalan tengah terkait hak royalti dan nafkah anak. Lantas apa tanggapan Inara dan Virgon terkait pertemuan tersebut? Ya silaturahmi juga dan juga etiket baik aja sih untuk istilahnya ngebahas sama-sama. Sejauh ini sih kalau dari pihak keluarga besar aku ya memang sedari awal kita juga pengennya damai-damai aja. Aku kurang tahu ya, tapi aku percaya di situ ada adikku yang cowok yang memediasi. Ya apapun itu, adikku orangnya agak wise ya sama keluarga. Jadi sudah biar aja adikku yang ini. Kalau di orang Batak kan laki-laki lebih berfungsi daripada wanita. Bukan nggak didengerin, tetap didengerin. Cuman masalah orang Batak sebenarnya kan pantang ada perceraian kan gitu. Ya udah adikku yang ini yang jadi penengah di situ. Adikku yang cowok. Adik kandung. Kemarin waktu pas lagi kumpul-kumpul Natal, adikku ngomong, "Iya, saya mungkin ketemu sama abangnya si istrinya Virgon, nanti saya pengen jumpa gitu." Adikku ngomong. Tapi apa isinya
biar aja dia yang ini kan gitu. Saya nggak mau tanya permasalahan apa ya ini ya lagu ya diminta royalti, enggak. Saya nggak nanya kayak gitu, enggak. Tahu, tapi untuk secara detailnya biar nanti mereka yang bicara. Cuma hal itu untuk apa pertemuan itu bukan untuk kembali lagi, yang pertama. Jadi itu bukan untuk rujuk, tapi lebih ke mungkin apa ya, kayak perdamaian. Mungkin kayak perdamaian, mungkin kayak diskusi apa ya, yang jelasnya sih biar mereka lah yang cerita. Aku nggak mau ngedahuluin, tapi intinya ini untuk kebaikan dan perdamaian. Ya, sempat berseteru di ranah hukum membuat Inara rupanya lelah dan ingin mengakhiri semua perseteruan dengan Virgon secara damai dan kekeluargaan. Dengan itikat baik, Inara akhirnya memutuskan untuk mengajak Virgon bertemu. Lantas apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Benarkah nafkah anak dan hak royalti menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut? Lantas apa tanggapan Eva Manurung dan Feby Carol terkait pertemuan Virgon dan Inara? Benarkah Eva tak ingin Inara mendapat royalti? Ada banyak hal yang dibahas, bukan cuma itu aja. Kita sih harapannya memang pengennya seperti itu ya, karena udah capek juga lah berlarut-larut. Siapa sih yang nggak mau untuk move on gitu loh, dan melanjutkan hidup dan mengembangkan kita punya value gitu. Cuman kan dengan bergulirnya terus kasus ini kan jadi seperti kita udah pengen maju, tiba-tiba tarik mundur lagi, pengen maju tarik mundur lagi. Ya intinya kalau dari pihak aku dan mudah-mudahan dari pihak Virgon juga, dan sejauh ini sih alhamdulillah dia udah punya etiket baik untuk bertemu perwakilan dari kedua belah pihak keluarga besar kita gitu. Ya mudah-mudahan ada jalan damai lah. Yang saya ingatkan sama Inara, aku juga kemarin bahagia udah aku bisa ketemu sama cucu-cucuku, aku main ketawa-ketawa, bercanda-bercanda ya kan. Aku kemudian bawa oleh-oleh. Cuman yang saya ingatkan sama Inara itu kamu salah minta royalti. Karena gini, maaf ya, ini saya cuma memberikan satu contoh ya. Ketika kamu mau meminta apa yang namanya royalti itu, kalau kamu turut membuat satu kreasi atau membuat satu lagu, kamu turut menambahin not atau syair ya, atau kamu play music di situ, ya mungkin bisa kamu klaim ada royalti. Ini enggak. Ini kan melihatnya royalti itu kan melekat penuh pada sang pencipta, lagi-lagi bilang gitu. Jadi beda ya antara royalti dan harta gono gini. Kalau harta gono gini itu misalnya aset yang sudah dihasilkan bersama, misalnya rumah, mobil, tanah dan lain sebagainya, itu memang kalau pisah pasti dibagi dua. Nah ini bukan masalah dibagi duanya, tapi royalti itu melekat penuh pada sang pencipta, kecuali kebijaksanaan Virgon. Apakah Virgon mau memberikan, maksudnya memberikannya juga terserah dia gitu loh. Misalnya gini, ya udahlah daripada ini ya bergejolak kasusnya nggak selesai, ini aku ada sedikit untuk kamu, tapi besar kecilnya kamu bersyukur aja. Ini adalah penghargaan atau penghormatan terakhir, mungkin diberikan hanya satu kali. Seumpama misalnya nih, ini 500 juta, ini atas kebijaksanaan aku. Tak hanya membahas terkait nafkah anak dan hak royalti yang sempat membuat keduanya berseteru, kabarnya Inara dan Virgon sama-sama akan mencabut laporan mereka di polisi terkait kasus perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Inara berharap dengan adanya pertemuan ini, mereka bisa menemukan jalan terbaik dan berdamai tanpa ada campur tangan orang lain. Mungkin salah satunya dengan mencabut laporan polisi ya. Ya alhamdulillah. Aku sih pengennya memang komunikasi itu ya langsung aja gitu, nggak usah harus lewat lawyer atau lewat mana, kan insya Allah doain aja. Gimana ya, sejauh mereka bisa handle nggak apa-apa sih, cuman mudah-mudahan aja gini loh, mudah-mudahan hasilnya itu jangan memberatkan sebelah, harapannya gitu. Jadi
kalaupun misalnya aku nggak bisa support lagi jadi garda terdepan, tapi setidaknya mereka itu benar-benar bisa melihat segala sesuatu dari dua sisi gitu loh. Pertemuan Virgon dan Inara rupanya menjadi sorotan jika sebelumnya Inara dan keluarga Virgon terutama Feby dan Eva sempat berseteru, namun kabarnya Eva dan Feby memang tak pernah menginginkan jika putranya itu berpisah dengan Inara. Dan jika nantinya Inara dan Virgon ingin kembali rujuk, baik Eva dan Feby tetap mendukung keduanya. Benarkah Inara dan Virgon ingin kembali rujuk? Lantas benarkah kini Inara sudah memperbolehkan Eva dan Feby bertemu dengan cucu dan keponakannya? Masalah jodoh itu sih rahasia Allah ya. Jadi aku juga nggak mau terlalu banyak berkesimpulan. Aku mau terlalu banyak berasumsi. Nggak ada, karena memang aku nggak ada niatan untuk misahin antara cucu dengan neneknya atau antara anak dengan bapaknya. Saya nggak pernah ini, pokoknya lebih baik ya kembali. Tapi ya kalaupun tidak, saya juga nggak mau ini. Saya nggak mau maksa gitu loh, nggak mau maksa untuk kedua belah pihak. Pemirsa, belanja busana sepertinya memang menjadi kesukaan dari kaum wanita dimanapun. Banyak dari mereka yang terus berburu busana, mulai dari model keluaran lama hingga yang terbaru untuk memenuhi seleranya. Namun apa jadinya jika saat akan belanja baju justru mengalami pengalaman yang tidak mengenakan dicurigai oleh karyawan toko tersebut. Salah satunya seperti yang dialami seorang ibu paruh baya ini. Awalnya ia datang ke toko baju tersebut untuk membeli keperluan baju. Namun saat masih melihat-lihat, ibu itu malah diperlakukan layaknya seorang pencuri yang hendak mencuri barang di toko tersebut. Udah terkejut kayak aku ya. Ini toko yang sampai ini saya beli TNI. Sampai saya diikuti macam pencuri. Ini orang ini. Sampai terkejut aku kira di belakangku. Bahwa ini petugas apanya semua, karyawan-karyawannya. Sampai aku diceritai lagi, kemana katakannya. Ngikuti ibu itu gitu ha. Ini dia orang semua ha. Tengoklah macam pencuri ya. Ya Tuhan. Ini orangnya salah satunya tadi kan. Jadi aku dengar kemana kakak itu gitu. Aku ngikut ibu itu macam pencuri aku dibuatnya sebab betul lah. Ya ampun. Ini semua ini karyawannya ha. Tadi aku diceritai lagi sama aku gitu. Hah? Kenapa dek tipe pencuri aku di sini? Ini dia orangnya ya. Ini kalian kenali nih, ya. Macam pencuri. Hah? Ini dia orangnya. Video yang beredar tersebut pun menjadi viral di sosial media. Ibu-ibu yang tidak diketahui jati diri dan lokasinya itu merasa risih lantaran saat melihat-lihat baju yang akan dibelinya justru dicurigai karyawan di toko tersebut. Video tersebut dilansir dari akun Instagram @sedangrame. Gimana kayak gitu? Aduh, aku pernah lagi ngalamin kayak gitu dan itu bener-bener gak nyaman banget, super gak nyaman karena kan mungkin seharusnya nggak sebegitunya ya. Kita kayak lagi jalan diikutin seni, kita juga nggak akan ngapa-ngapain gitu loh. Kita jadi risih, nggak nyaman. Menurut aku nggak perlu lah kayak gitu. Mungkin supaya nanti kedepannya banyak customer juga. Kalau misalnya kayak gini, kayak aku nih datang ke store digituin, aku jadi males datangnya gitu loh. Jadi ya mungkin jangan kayak gitulah gitu kan, karena kita juga risih, kita mau belanja mau happy, jatuhnya jadi kayak gue kayak maling apa gimana nih gitu kan. Merasa tidak terima, ibu tersebut kemudian memperlihatkan beberapa sosok karyawan yang mengikutinya. Ia merasa heran dan tak nyaman berbelanja diikuti, hingga akhirnya memutuskan untuk tidak jadi membeli barang di toko tersebut. Tak hanya curhat, ibu tersebut juga mengungkap perlakuan para karyawan toko kepada dirinya. Unggahan tersebut sontak mendapat komentar beragam dari netizen. Ya macam pencuri aku dibuatnya. Sampai aku kayak mana, kayak setan gitu. Ikut-ikut dari belakang, aku pilih baju, terkejut aku dibikinnya betul.
Ya ampun, baru pertama kalinya saya kesini kayak gini. Takut aku loh. Iya. Ini dia ya. Nggak nyangka aku kesini kayak gini. Nyesel kali banget, iya betul. Val. Terus menurut aku CCTV cukup sih, menurut aku nggak perlu yang harus kayak diintai lah, diikutin kemana-mana. Apalagi kalau misalnya bilang, ya kak mau beli apa, tapi dia sambil ngikutin, kayak ngapain gitu sih, harusnya nggak perlu. Nah pas pengalaman itu pernah nggak jadi gagal beli atau gimana pas pengalaman diikutin kayak gitu? Pas diikutin kayak gitu beli sih tetap beli ya, cuman kayak ngedumel dalam hati kayak ngapain sih nih orang. Tapi aku pernah bilang kayak mbak aku bisa cari sendiri gitu, aku pernah bilang gitu. Tapi setelah itu aku nggak mau ke store itu lagi. Aku pikir di mall selanjutnya aku beda, coba ya kita cari mall selanjutnya, tapi sama aja. Mungkin memang SOP-nya kayak begitu kali ya, terus nggak tahu. Tapi menurut aku nggak perlu lah sampai segitunya gitu loh. Itu bikin customer risih, bikin customer jadi males untuk datang ke store itu lagi. Tutur batinku takkan. Meski rumah yang dijualnya itu laku di bawah harga pasaran yang ia tawarkan publik, yakni sebesar 5 miliar, namun Bedu tidak terlalu menghiraukan hal itu. Yang terpenting baginya lunas segala hutangnya dan segala kebutuhannya untuk sehari-hari terpenuhi. Rumah udah terjual, lakunya di bawah harga yang ditawarkan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita sudah bisa satu persatu menyelesaikan permasalahan yang harus diselesaikan. Di bawah 2M. Nggak nyampe kan harga penawarannya, nggak nyampe, lebih maksudnya. Harga penawaran kan 5,5.
saya. Iya, nih hari ini kita mau Rabu ya, kita ketemuan sama Mbak Im. Tak kuasa ku memandang. Beralih ke kasus hukum, sejak melaporkan dugaan tindak pidana dari semua pemegang saham sebuah perusahaan transportasi ternama tanah air ke Mabes Polri pada 2 Agustus 2023 lalu, sampai saat ini kasusnya belum naik ke tingkat penyidikan. Indra Priawan yang merupakan suami dari Nikita Willy yang ikut dilaporkan oleh Mintarsi karena keterlibatan sang ayah dalam menghilangkan seluruh saham yang dimiliki oleh Mintarsi sebanyak 15% sampai saat ini juga belum menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Saya mundur dalam jabatan, kenapa harta saya semua dihilangkan? Itu kan suatu yang aneh, karena harta tidak ada hubungannya dengan jabatan. Didirikan oleh 4 keluarga. 4 keluarga yang masing-masing punya peran tersendiri. Ada yang perannya menyediakan pool, ada yang perannya menyediakan dananya, tapi masing-masing punya peran tersendiri. Itu namanya Gunawan Suryowibowo. Itu dia diwajibkan merahasiakan semua aset tanah dan gedung dari Bluebird. Semuanya dirahasiakan. Pemegang saham tidak ada yang boleh tahu. Padahal sebetulnya pemegang saham kan berhak untuk tahu. Tapi sengaja dialihkan ke 1 orang. Dan 1 orang itu yang akhirnya waktu itu menjadi komisaris PT Bluebird Tbk. Berikutnya terjadi apa? Terjadi penculikan, upaya penculikan terhadap diri saya. Ini dilakukan sudah dengan sangat rahasia, dengan sangat aman, namun akhirnya terbongkar juga. Bagaimana terbongkarnya? Purnomo mengundang 14 orang untuk jadi tim penculikan terhadap saya. Diungkapkan Mintarsi selaku pendiri dan juga mantan direktur di perusahaan tersebut yang juga tante dari Indra Priawan, saham miliknya diambil secara tidak sah, salah satunya oleh mendiang ayah dari Indra Priawan yang kini sudah almarhum, yang kemudian saham miliknya tersebut dibagi ke 4 anaknya, termasuk jatuh ke tangan suami Nikita Willy. Jadi di sini sudah ada penggelapan saham sejak tahun 1995 dan di sini saya tulis perkaranya perkara nomor berapa supaya jelas ini bukan masalah fiktif, bukan masalah kira-kira, tapi memang sesuatu yang fakta. Jadi semua anak-anak itu pemegang saham semuanya dibagi-bagi, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Termasuk ini kali ini anaknya Purnomo ikut melakukan tindak kekerasan. Jadi dan akhirnya ada visum di sini. Nomor visum juga saya berikan. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang tidak percaya, visumnya bisa dikeluarkan. Di hadapan awak media, Mintarsi meminta haknya sebagai pemilik saham yang sah di perusahaan transportasi berwarna biru telur asin itu. Tak hanya itu, wanita sepuh ini juga menyoroti gaya hidup mewah Indra dan Nikita Willy dengan menggunakan uang miliknya dari saham yang direbut ayah Indra Priawan dengan cara tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Lantas jauh mana keterlibatan Indra Priawan yang secara aktif mengambil saham karena ikut menandatangani pengalihan saham? Harta saya diambil oleh Purnomo dan Chandra. Dari Chandra sudah almarhum. Karena almarhum dibagi ke 4 anaknya, termasuk suaminya Nikita Willy. Sekarang diapakan uang itu? Apakah bukan dipakai sebagaimana umumnya kalau sudah menjadi hak dia juga
untuk menggunakan semua harta, terserah mau dipakai untuk apa. Seperti kita lihat sekarang, ya barangkali untuk kehidupan mewah, yaitu hadiah sudah. Yang bukan hadiah adalah pencurian dari bapaknya untuk diberikan ke anak. Apakah ada harapan untuk saya memanggil? Kan sepertinya mereka sudah berpikir lebih baik untuk lewat jalur hukum. Kalau jalur hukum itu kurang berhasil, mereka langsung lari ke luar negeri. Ya semuanya kan sudah siap. Anaknya sudah lahir di Amerika sebagai warga negara Amerika. Mengharukan, di tengah gencarnya sosialisasi kenaikan pajak untuk pembangunan IKN, masih banyak warga daerah tertinggal yang tak bisa mencecap nikmatnya pembangunan. Seperti video viral yang bikin miris yang direkam di daerah Lampung Pesisir Barat, karena jembatan rusak dan pemerintah daerah setempat belum membangun jembatan baru, warga sekitar tak bisa membawa jenazah menuju pemakaman dengan kendaraan darat. Sementara perahu kecil pun tidak disediakan untuk warga yang terisolasi itu. Karena yang meninggal harus segera dimakamkan, dengan semangat kebersamaan, warga sekitar berusaha menyeberangi jenazah dengan ban seadanya. Keranda jenazah diikatkan pada ban yang mengapung dan didorong oleh anak-anak muda. Miring, belakang lagi. Bayang nilai wae. Ono rada mantep ono. Meneh gandul. Simpangi terus belakang. Belangi gandul kene belakang nih. Nah, simpangi terus. Kenapa kuat iya nah. Jangan tambang lek kuat. Tambang don. Ora. Bajur, no mati. Dia Basurono. Oh dhisik. Ora bersih to malu. Ban iki sito. Ban iki lho cemplung. Di, delok di wah. Awas kali lagi. Waduh, tali nih sur. Ah, tali wae kok. Aku mbok kowe tambang. Tambang. Ora aku mau ngono kan. Sur, rokoknya teles Mbah sampean. Sur. Kowe arep ngono kuwi aran. Wani tenan. Hei, tambahnya kita dhisik. Kono urung anu lho. Aku sendiri cukup merasa miris sih ya tahu berita ini, karena gimana pun juga itu kan membahayakan warga setempat ya, apalagi kalau misalnya meskipun lagi nggak musim hujan, tapi chance untuk kena arusnya sungai itu bisa hanyut, terus ada bisa juga di dalam air itu bisa ada ular atau buaya, itu kan sama-sama membahayakan ya. Ya, video memiriskan itu langsung mencetak viral tak lama setelah diposting di media sosial. Banyak netizen yang bertanya bahasa yang digunakan warga sekitar adalah bahasa Jawa, namun lokasi kejadian ada di Lampung Pesisir Barat. Sementara netizen lain menjelaskan bahwa mayoritas warga Lampung Pesisir adalah keturunan transmigran Jawa. Lalu benarkah setelah video warga seberangi sungai dengan membawa keranda jenazah yang diikat pada ban itu viral, pemerintah setempat baru ingin membuat jembatan? Ya, harapan aku semoga pemerintah setempat bisa secepatnya menindaklanjuti untuk bikin akses jalan untuk warga-warga sih ya. Saya suruh ke lokasi, jadi koordinasi kepada RT RW setempat gitu. Apabila ada pembangunan, saya kan lengkap ya, ada base kontraktor. Jadi kontraktor saya yang langsung saya tugaskan untuk membangun jembatannya gitu. Nah, tapi ini memang harus koordinasi dulu dong. Kita kan nggak bisa kali aja itu ternyata tujuannya baik, kalau ternyata dari warga sekitar tidak terima kan gitu. Sama lah kayak Pandarawa Group mau bersihkan pantai, mereka kan akhirnya ditolak karena kurang koordinasi kan kepada kepolisiannya maupun pada pemerintah setempat. Jadi ini kita sedang melakukan komunikasi. Nah ini juga lah salah satu terbentuknya relawan PS ini, agar kan tetap makin tertinggi itu masyarakat ya. Bagaimana masyarakat bisa mengawal janji-janji calon presiden kita gitu. Inilah salah satunya, kan people power yang paling kuat.
Video viral lainnya adalah seorang siswi SMA yang tetap semangat sekolah meski banjir melanda. Siswi yang mengenakan hijab itu naik andong untuk melewati genangan banjir. Banyak netizen yang salut dengan semangat si siswi dalam menuntut ilmu meski harus duduk setengah bergelantungan untuk menghindari cipratan air. Semangat dek, demikian judul yang dibuat oleh akun Foxshit. Sementara netizen lain justru menyoroti sepatu si siswi yang pada bagian tumitnya terlihat sedikit mengelupas. Tanggapan aku sih luar biasa ya, maksudnya apalagi anak zaman sekarang kan, dengan kondisi yang sekarang nggak usah banjir nih, hujan aja juga kadang baru gerimis aja, kayaknya hujan nih nggak usah sekolah ya besok aja gitu. Tapi begitu aku lihat tadi seorang anak perempuan lagi terus menerjang banjir dengan delman hanya untuk buat sekolah, itu luar biasa sih, hebat, semangatnya luar biasa. Tanggapannya keren karena siswi itu masih mau menerjang demi pendidikannya dia, demi masa depannya dia. Karena apapun itu kalau ada dasarnya pendidikan yang kuat, pasti ke depannya juga dia bakal tahu jalannya kemana, bakal tahu juga cara melewati hidup tuh kayak gimana, seenggaknya dia punya dasar pendidikan itu. Nah kan sekarang tuh banyak juga ya anak-anak kecil ya malas ngantuk, malas pergi sekolah. Ini hebat banget anak kecil ini, siswi ini masih menerjang banjir. Suara Pak Kusir yang mengendalikan kuda, serta kuda pintar yang berjalan gagah menembus banjir yang merendam kakinya membuat sebagian netizen salfok. Bahkan banyak netizen yang justru memberi acungan jempol pada si kuda. Lebih kasihan kudanya, demikian komentar akun HRDYYDRH. Sementara akun 07_Lira menulis, aku suka nggak tega banget lihat hewan kerja keras dikasih makan pun sesuka hati aja. Mending dilepas alam liar. Sedangkan akun A.N_Maulana89 menulis, semangat terus kuda. Delman istimewa, katanya itu notnya delman istimewa loh. Daerah mana ya? masih ada aja gitu delman istimewa. YouTuber Denny Sumargo ditantang untuk menunjukkan nyalinya di depan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Densu ditantang untuk menodong Mahfud MD agar bersedia memperlihatkan isi dompetnya. Siapa sangka Mahfud MD langsung mengiyakan soal tak khawatir kartunya diintip orang lain. Lantas apa saja isi dompet pasangan Ganjar Pranowo itu? Untuk melakukan challenge momen. Apa tuh? Boleh, Bro? Boleh. Pertama, gue pengen lu bisa dapat bagaimanapun caranya ya. Bongkar isi dompetnya Bapak. Serius lu? Nggak sopan. Sopan ya. Tinggal bagaimana cara lu. Terima tantangan. Ya gue mah berani aja, cuma jangan sampai lu nyalain ke gue ya. Oke lah, nanti gue coba ya. Bongkar isi dompet Pak Mahfud ya. Oke. Ini saya dapat challenge nih Pak. Bapak mau nggak challenge Pak? Ini dari tim Bapak ini. Katanya minta challenge. Berani nggak Mas Denny challenge Bapak? Sebenarnya nggak penting sih challenge-nya Pak. Katanya. Dari sini atau saya turun? Nggak apa-apa Pak. Dibuka boleh Pak. Jadi challenge-nya adalah berani nggak Denny Sumargo meminta lihat dompet Pak Mahfud? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aku ikhlas ya Allah. Oh. Nah, Bapak Mahfud bersedia nggak dompetnya untuk dilihat gitu loh? Boleh. Boleh Pak? Dibuka sendiri? Oh, boleh Pak? Boleh. Ada. Waduh. Bau-bau kejayaan nih. Ini dari kulit. Oh, bukan ya? Oke, kita buka ya. Ya Allah Pak. Ininya mana Pak? Ini loh biasanya ada kartu-kartunya Pak. Di sini ya. Ini apa Pak? Itu matre kalau ada perjanjian Pak di tengah jalan, cet. Nah, biar nggak bisa ingkar. Tempel aja dulu ya.
Ternyata yang terlihat pertama kali di dompet Mahfud adalah beberapa lembar materai. Lalu benarkah pejabat yang dikenal low profile itu hanya membawa uang cash pecahan Rp50.000? Ini ada uangnya. Iya. 50.000. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Iya. 150. Iya, bapaknya buka Pak, saya takut Pak. Iya. Seolah tak mau pamer member card eksklusif, Mahfud menaruh kartu-kartu itu bagian dalam dompetnya. Beberapa kartu ternyata sama dengan yang dimiliki oleh Densu. Demi meyakinkan Mahfud, Densu pun memperlihatkan isi dompetnya. Ada apa lagi Pak? Ada juga. Oh iya. Oh mirip saya dompetnya Pak ya? Wah mirip sama saya dompetnya. Memang kalau orang sukses tuh begitu dompetnya. Dia nggak sombong-sombong. Iya. Coba ambil dompet saya. Dompet saya. Mirip Pak. Mirip ya? Kenapa ya Pak ya? Orang-orang kayak kita tuh memang begitu Pak ya? Ya? Jam tangannya coba Pak, jam tangan. Kita nggak pakai jam tangan. Oh ini ada ya. Kebalik lagi di belakang ya. Nih, dompet saya Pak. Gantian saya diperiksa. Sama kita punya kartu. Nggak ada rupiah. Iya. Ada Pak. Sama kan simpel. Yoi, salaman Pak ya. Semoga kita sama-sama sukses di masa depan. Terima kasih Pak ya. Selamat istirahat. Yeah. Babak Gala Live Show X Factor Season 4 semakin menegangkan. 15 finalis yang dimentori oleh Bunga Citra Lestari, Vidi Aldiano, Judika, Ariel Noah, dan Marcelo Tahito mempersembahkan penampilan terbaik mereka agar tidak tereliminasi minggu ini. Di usia 63 tahun, Oma Jet J berhasil menunjukkan tajinya kepada pesaingnya yang lebih muda, bahkan ada yang seumuran cucunya. Oma Jet J yang dimentori Judika memang penampilannya paling konsisten sejak audisi hingga babak Gala Live Show. Sementara The Frights yang dimentori Ariel dan Dennis U. Alfi yang dimentori Elo harus tereliminasi karena mendapatkan voting terendah. Tanggapannya yang pasti bangga sih. Bangga banget karena lika-liku perjalanan The Frights di X Factor tuh lumayan susah lah gitu, kayak ibarat mau jatuh ke jurang naik lagi gitu. Jadi bangga banget lah bisa tampil di Gala Show pertama. Dan memang dari awal gue sendiri ngerasa kalau kita tuh bukan yang diperhitungkan gitu. Iya. Kayak bukan something yang jadi utama lah. Maksudnya ini untuk clear sama pemirsa juga. Kita juga ngerasa memang bukan sebuah grup duo ya. Dari awal kita bilang kita band. Jadi buat gua memang kita dari awal bukan yang diperhitungkan, tapi ternyata bisa sampai Gala Show. Jadi itu ya itulah. Itu seneng banget kita. Ya Gala Live Show nggak semua orang bisa ada di Gala. Ya, dan kita ada di Gala malam hari ini. Itu benar-benar sesuatu yang wow banget Tuhan kasih buat kita. Dan terima kasih kita diberi kesempatan berdiri bernyanyi di atas panggung Gala Live Show. Ini adalah salah satu atau bahkan perform terbaik yang dua pernah tampilkan. Ya. Kita kan anak buahnya Kak Elo ya. Kak Elo. Anak buah ya, anak didik. Sorry. Anak didiknya Kak Elo. Hal yang paling aku ingat dan aku tangkap adalah soal feel dalam kita membawakan lagu. Kak Elo memang selalu menekankan kalau dalam bernyanyi itu feel yang paling penting, atau sampai enggaknya sebuah lagu itu paling penting gitu. Yang akan kita bawa nanti setelah kita pulang adalah yang pertama, kita akan berkarya lagi. Iya, kita nggak akan tidur sih. Kita tidak akan tidur, langsung kita justru ini proses. Langkah baru buat kita juga, jadi kita bisa lebih untuk mendorong kita biar lebih percaya. Lebih percaya. Sebagai mentor, BCL bersyukur karena timnya yaitu Ziad Fauzan, Prinsesa Alicia, dan Asmara Laya lolos ke babak berikutnya. Demikian pula 3 finalis yang dimentori Judika dan Vidi lolos ke babak kedua Gala Live Show yang akan digelar pekan depan. Kalau harapannya yang pasti, kayaknya gue ngelihat hari ini tuh banyak yang gugup ya, gugup. Dan harapan gue ya kayak beberapa teman-teman kayak, ya mungkin gue sebut aja grupnya ya, kayak Circle of Five yang gue lihat pas JR tuh keren banget. Keren banget. Tapi ternyata
ada yang harus kurang fit. Jadi jaga kesehatan deh pesan gue buat teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin kalian ngeliat ini gitu. Gue sayang banget sama kalian semuanya, teman-teman yang ber-13 ini. Buat teman-teman yang masih lanjut ke Babak Gala live show yang kedua, ya show must go on, dan pesanku tetap jadi kalian sih, tetap jadi natural. kalian aja, nggak usah pengen jadi orang lain karena originalitas di atas segalanya, men. Bangunan lantai 3 bercat orange yang terletak di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah itu Senin pagi tepat 15 Januari 2024 lalu mendadak jadi pusat perhatian pemilik kendaraan yang melintas. Dari ketinggian balkon tampak beberapa orang berusaha tengah mengevakuasi korban. Bangunan yang identik dengan keceriaan karena digunakan untuk hiburan karaoke itu seketika mencekam setelah kepulan asap membumbung menyerang nyaris seluruh ruangan mes para pemandu lagu. Akibat kebakaran itu, 6 orang pemandu lagu diketahui tewas, sementara 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Bakarannya kan sini kan? Bakarannya sini kan? Antara yang meninggal MD dan yang masih bisa terselamatkan. Oh, MD ada berapa Pak? MD sementara ada 6. Iya. Ada 6 ya Pak? Sementara ya. Yang masuk ke rumah sakit berapa orang? Yang masuk ke rumah sakit ada nanti sekitar 15-an. Evakuasi korban tewas dan luka dilakukan menggunakan mobile crane dari Dishub Kota Tegal. Dalam mes terdapat 4 kamar yang dihuni masing-masing 4 orang. Kepulan asap yang membumbung hingga kobaran api telah membuat korban tewas dan luka dalam ruangan mes. Ke-6 korban meninggal dunia dan 9 korban selamat saat itu langsung dibawa di RSUD Kardinah Tegal. Di atas itu di lantai 3 6 kamar. Berapa orang biasanya Pak? Satu kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya, nginep situ. Tak lama setelah kejadian, sekitar Senin siang, polisi langsung melakukan penyelidikan ihwal musabab terjadinya kebakaran. Bahkan olah TKP kebakaran karaoke Orange dilakukan petugas gabungan dari tim Inafis Polda Jateng dan tim Lab Forma Mabes Polri Senin sore. Hasil sementara olah TKP, titik api diduga berasal dari atas musola akibat hubungan arus pendek listrik. Bagian yang terbakar yaitu pada bagian plafon musola lantai 3. Tetapi apinya tidak menjalar dan hanya mengeluarkan asap. Sementara bangunan fisik gedung karaoke yang terbakar hanya sedikit. Diduga asap timbul karena banyaknya kabel yang terbakar hingga menimbulkan bau menyengat. Kemungkinan karena konslet, kemungkinan karena konslet. Kalau titik api diduga dari atasnya musola, karena tadi yang banyak sekali ada kebakaran dari musola itu merapat seperti itu. Cuman untuk apinya tidak ada banyak asapnya, diduga banyak asap tebal. Kemungkinan itu dari kabel-kabel yang terbakar mungkin sehingga baunya menyengat. Bangunan fisiknya sedikit sekali. Yang terbakar apa tuh? Yang terbakar dari musola itu atap. Atap sedikit, atap plafon itu. Suasana duka makin pekat ketika proses pemakaman jenazah. Isak tangis pun pecah ketika salah satu keluarga korban menjalani proses pemakaman jenazah korban. Salah satu korban merupakan anak pertama dari pasangan Edi Hartono dan Ju Heni yang merupakan warga Tegal. Petelusan nih. Langsung dimakamkan tadi jam 7.30-an.
karena memang warga juga dari sore sudah menunggu sampai tadi malam, baru jam 1 datang, terus pagi ini langsung dimakamkan. Sebenarnya kalau di mata keluarga sih dia sangat baik dan ikut membantu kebutuhan keluarga ya. Terbukti setengah tahunan yang lalu itu rumah Ibu Suheni ibunya itu mau disita bank, mau dilelang aja, itu ini si Anggun yang nebus, yang membayar patokan tersebut gitu. Ya, meski kasus kebakaran ini untuk sementara diduga akibat konsleting listrik, namun pihak kepolisian tetap terus melakukan investigasi. Mungkinkah ada unsur kesengajaan, kelalaian, atau unsur lainnya? Lantas bagaimana tanggapan selebriti? Ya, sampai dengan saat ini kami masih belum memperoleh informasi lebih lanjut. Namun demikian, perkembangan dari penanganan dimungkinkan adanya otopsi. Namun demikian, nanti perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut. Karena sampai dengan saat ini kami masih sedang dalam proses koordinasi terkait dengan penanganan baik itu TKP maupun para korban dari peristiwa kebakaran saat ini. Kami belum bisa menyampaikan, itu nanti lapor yang akan menjelaskan. Dan untuk para korban sendiri, hasil dari pemeriksaan ditemukan di mana saja? Dari para saksi tadi belum sempat kita tanyai karena mereka masih panik. Ada yang bilang ada dari kamar sempat jalan. Nah itu belum pasti, kami belum bisa menyampaikan. Saran dari gua next lebih berhati-hati lah kalau misalnya mungkin menggunakan listrik atau mungkin masalah api gitu, karena bahaya juga sih, bisa aja menimbulkan asap-asap itu bisa sesak nafas atau apa gitu. Menurut gua lebih kedepannya itu lebih hati-hati dan sistem pengamanan mungkin lebih diperketat lah kalau misalnya ada mungkin jam malam atau apa. Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti kebakaran atau mungkin saklar listrik, konslet atau gimana, orang-orang yang di sana itu tahu gitu. Kan kasihan juga mereka lagi tidur terus tiba-tiba ada kejadian itu kan. Terus nggak ada yang mungkin bagian security atau apa di sana yang nggak tahu. Kasihan juga gitu. Menurut gue sih lebih diperhatikan lah yang itu. Sementara di Tegal heboh kasus kebakaran di tempat karaoke Orange di Karawang, Jawa Barat, warga digegerkan oleh terbunuhnya seorang pria berinisial AS. Belakangan jasad korban yang ditemukan warga di pinggir irigasi, tepatnya di Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalong Sari, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu itu mulai terkuak. Korban yang semula diduga jadi korban begal ternyata menjadi korban pembunuhan. Yang mengejutkan, aksi pembunuhan itu dilakukan orang terdekat korban, yakni istrinya sendiri, Oce, dan adik iparnya, P. Setelah diketahui jika pelaku mengarah pada Oce dan P, petugas kepolisian Satreskrim Polres Karawang akhirnya berhasil menangkap keduanya. Oce dan P tak berkutik saat ditangkap di kediamannya. Oce dan P diduga merencanakan pembunuhan terhadap suaminya, lantaran Oce sakit hati karena kerap dimarahi sang suami. Yang akhirnya kami menemukan kecurigaan, dan setelah dilakukan analisa CCTV bahwa betul yang menjadi pelaku utama yang melakukan eksekutor itu ada 2 orang, yang salah satunya adalah adik ipar korban. Pembunuhan berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya. Dan kemudian sering terjadi percekcokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Selain telah menangkap 2 pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit motor dan handphone milik korban. Sementara atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 340 KUHP dan pasal 365 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Lantas bagaimana tanggapan selebriti? Di satu sisi juga korban berdasarkan keterangan dari tersangka OC yang merupakan istri dari korban ini sering memarah-marahi dan sebagainya. Dan jahat sih kalau misalkan memang udah nggak ada rasa cinta atau memang udah hambar hubungan di rumah tangganya, kenapa tidak bicarakan baik-baik gitu.
Kenapa harus ada yang saling membunuh? Itu kan sangat disayangkan banget gitu. Nggak mikir gitu. Walaupun lu nyuruh orang, Indonesia ini negara hukum gitu. Lu mau umpetin kayak gimana pun pasti semuanya akan terungkap dan semuanya terungkap. Dan akhirnya si istri bukan hanya dihukum di dunia, nanti juga di akhirat akan merasakan hal itu. Hukuman yang lebih parah. Sementara di Karawang, heboh kasus pembunuhan terhadap seorang suami yang dilakukan istrinya sendiri. Di jagat maya, viral sebuah video berisi aksi perampokan terhadap salah satu minimarket oleh seorang pria berpakaian serba hitam. Mula-mula pria berkaos hitam yang menenteng ransel itu berlagak sedang memesan makanan. Tapi tiba-tiba ia mengeluarkan senjata tajam. Sang kasir yang kaget langsung refleks melompat dari meja kasir sambil berteriak rampok. Ya, kasus perampokan yang terekam CCTV itu rupanya terjadi di Kampung Kebon Jambu, Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat pada Senin pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui jika pelaku berhasil ditangkap warga sekitar yang mendengar teriakan petugas kasir. Maraknya kejahatan di pusat kota hingga di minimarket ini jelas sisakan keprihatinan dan kepanikan masyarakat. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Sekarang tuh kan banyak banget kejadian kayak gini ya, udah sering banget minimarket itu yang ditodong ataupun dicuri kayak gitu. Perlu nggak sih di minimarket itu ada security yang emang ngawasin di dalamnya gitu, biar nggak ada tindakan kejahatan. Soalnya kalau tadi aku lihat di CCTV, kan kayaknya itu dia lagi sendirian jaga tokonya gitu ya. Apalagi kadang-kadang tuh security kasirnya itu kan seringnya cewek, itu berbahaya banget sih. Rawan akan tindakan kejahatan gitu. Jadi kalau saran aku mendingan kayaknya ada security yang standby di dalam minimarket supaya tetap aman gitu. Dan kalau ini kan pelakunya udah ketangkep, ya mudah-mudahan aja sih dia nggak kayak gitu lagi tempat lain. Janganlah, kan kita semua kerja yang halal sama-sama. Jadi kalau bisa nggak usah sampai ngebahayain orang gitu. Jika di Cianjur viral aksi perampokan di minimarket yang terekam kamera, kasus penganiayaan terhadap RA, pelajar kelas 1 SMA di Batam yang diduga dikeroyok oleh TikToker Satria Mahathir dan kawan-kawannya saat malam tahun baru yang sempat viral akhirnya memasuki babak baru. Setelah laporan orang tua korban yang belakangan diketahui merupakan anggota DPRD di Batam, akhirnya keempat pelaku berhasil diamankan Satreskrim Polresta Barelang. Satu dari 4 pelaku yakni Satria Mahathir, TikToker kontroversial itu pun tak berkutik tertunduk lesu. Dari keterangan polisi belakangan diketahui jika aksi pengeroyokan dilakukan sang TikToker dan pelaku lainnya yakni inisial R, D, dan D lantaran hanya dipicu persoalan sepele yakni bersenggolan saat perayaan malam pergantian tahun di Cafe Barat Kopi di kawasan Tiban, Batam. Akibat pengeroyokan, RA mengalami luka memar di bagian wajah dan tangan. Satria Mahathir sendiri hadir di Batam atas undangan pihak kafe sebagai bintang tamu di acara pergantian tahun tersebut. Namun sayang, acara yang harusnya berakhir bahagia justru menjadikan Satria menyandang status tersangka. Mana yang sering berapa? Salah satu kafe di daerah Tiban terjadi pengeroyokan terhadap salah satu korban ya, berinisial RA umur 16 tahun oleh ada diduga 4 orang pelaku. Pelakunya adalah masih ini ya, bisa dikatakan juga pemuda dan juga salah satunya adalah bintang tamu di kafe tersebut. Yang kami tahu pada dasarnya kami terima informasi ya, yang bersangkutan pada awalnya adalah bintang tamu di kafe tersebut yang diundang sebagai bintang tamu dikarenakan beliau salah satu pelaku ini merupakan salah satu selebgram di salah satu media sosial. Pelaku dan salah satu daripada tersangka ya bersenggolan badan di dalam kafe tersebut, lalu terjadi cekcok mulut antara yang bersangkutan, terjadinya pertikaian, lalu dilanjutkan di luar dan pada saat di luar kafe itulah korban dilakukan pengeroyokan oleh para pelaku. Menurut saya senggolan dan ya singgung, terjadi perkelahian dan yang lainnya ikut terlibat. Saya akuin saya nggak stabil secara emosional pada saat itu. Jadi saya nggak punya kendali diri yang kuat aja. Di depan juru warta, Satria Mahathir yang di dunia maya dikenal dengan nama Cogil mengaku menyesal atas kejadian ini.
Satria yang saat kejadian dalam kondisi lelah mengaku tak mampu menahan emosi saat rekannya terlibat cekcok dengan korban. Pengeroyokan pun tak terelakkan hingga para pelaku diamankan polisi. Setelah Satria CS ditangkap, kabarnya terjadi mediasi antara pelaku dan pihak korban hingga berakhirnya damai. Satria bahkan saat dikabarkan sudah bebas. Tapi warganet justru melayangkan protes atas kebebasan Satria. Apalagi tingkah Mahathir usai pengeroyokan dianggap warganet arogan dan menjengkelkan. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Layakkah Satria mendapat pelonggaran atau terbebas dari hukuman? Semoga dengan adanya kejadian ini saya jadi lebih bisa berkembang tentunya dan ya evaluasi diri terus-menerus. Kan dengar-dengar katanya si Satria ini kan, si Cogil ini kan orang kaya ya. Takutnya ada apalah, nggak tahulah, katanya ada sas-desus apa orang dalam atau kayak gimana gitu. Kalau memang misalkan pada akhirnya damai dan dia tidak berulah lagi, bener-bener jerak, ya bagus gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau misalkan yang kayak begitu kan, kayak anak-anak kayak begitu kan segede gitu ya, kadang-kadang apa tindakan dia tuh dia nggak memikirkan ke belakangnya gimana, ke depannya gimana gitu kan. Karena kayaknya udah terlalu banyak banget kasus-kasus kayak begitu gitu yang pada akhirnya jadinya nggak selesai gitu atau damai lah gitu. Nanti ada lagi kasus apa lagi, dimaafkan lagi, dibebaskan lagi. Jadi di sini tuh nggak ada efek jeraknya. Saya sih nggak setuju dan harusnya dapat efek jerak. Kita di sini memang nggak tahu ya benar atau enggaknya. Memang agak aneh sih karena takut terulang lagi. Ya kalau kedua pihak setuju, kalau emang harus damai ya tinggal damai. Takutnya dia malah ngelakuin hal yang sama lagi. Tapi semoga aja kedepannya dia menjadi yang lebih baik lagi dan tidak terulang lagi, guys.